Halo guys, balik lagi di Kos-Kosan Ngobrol-ngobrol. Anja. Yuhu. Akhirnya setelah berabad-abad enggak lebay. Lama banget dong. Ya, lihat ini Sampai, kita ini rambut gua sampai karatan semua. Iya, kan kita sudah punya prasasti nih, ya kan? Berabad-abad berarti kan? Oh, bener. Arca budaya ya guys. Ya kita baru ketemu lagi guys setelah berminggu-minggu. Enggak sih, seminggu doang nggak ketemu. Gimana Kita seminggu mau- nggak ketemu rasanya, Kak? Kangen banget sih. Sama bom-bom ya. 1 minggu tidak bertemu dengan seng-sengku ini. Asik. Hari ini Bapak ada pembahasan apa? Bapak nggak tahu kan? Nggak tahu. Enggak Ini sih. kita apa nih? Yang kita bahas nongkrong kali ini apa? Apa ya? Nih coba mungkin Bapak ada ini. Gua kemarin Ada topik-topik. Oh, gini, Sekarang nih. baru diajak nih. Gini aja nih. Nah, apa nih? Yang lagi happening banget nih sekarang. Iya, boleh. Gimana? Jadi kemarin tuh salah satunya keponakan gua. Hmm? Dia kan baru lulus SD, Ya salah. mau masuk SMP. Emang apa yang mau dibahas? Apa nih? Gue kira mau bahas masalah PPDB. Ulang, dari apa nih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Solusi mah ada, cuma balik lagi kebijakan pemerintah. Kalau Iya. itu sih menurut gua. Ya kalau gue sebagai rakyat kecil nih, rakyat biasa, menurut gua kebijakannya sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus, cuman masalahnya di lapangannya ini. Iya. Di lapangannya belum Banyak. siap. Terlalu banyak calo sudah. Nah, salah satunya itu. Mungkin kalau di setiap kelurahan ya. Biarin aja nggak apa-apa. Lanjutin aja terus. Iya. Ya, mungkin kalau di setiap kelurahan udah memang siap, sebenarnya program ini bagus banget. Gue setuju sama program pemerintah. Masalahnya ini dengan kebijakan sekarang sistem zonasi ini ya. Iya. Oke. Nah, kita real aja nih, gue sebagai warga atau rakyat biasa ini ngerasa apa ya? Terlalu meribetkan nggak? Iya, Berarti Terlalu agak meribetkan dirugikan ya, warga. Bos ya? Dirugikan secara nggak langsung begitu. oleh pemerintah ya. Betul. Karena kebijakan-kebijakan. Karena kebijakan-kebijakan itu, jadi akhirnya kita nih sebagai rakyat biasa yang mungkin kalau menurut gua keponakan gua ini pinter Hmm? dan lumayan berprestasi di sekolahnya, karena sistem kebijakan zonasi ini jadi nggak bisa dapat sekolah negeri, bro. Iya, kayak Karena gua juga sistem agak zonasi. Itu dia makanya. Karena sistem zonasi. Tapi udah nyoba belum di prestasi dan segala macam. Udah dicoba semuanya, segala macam cara, prestasi, dari zonasi dulu ya, sorry. Zonasi, Terus prestasi, itu nggak dapet. Apalagi di kampungan gue sendiri nih, terutama di daerah Sawah Baru ya. Tuh. Coba buat pemerintahan Nah, boleh tuh di Sawah Baru. Gimana solusinya? Kalau misalnya ada warga kita yang nggak dapet dari zonasi, prestasi juga udah nggak dapet. Padahal dia kan zonasi itu 1 kilometer ya. radiusnya satu. Radius 1 kilometer. Tapi kadang-kadang yang masih dalam 1 kilometer itu suka nggak dapet tuh. Betul, Ya kan? betul banget. Apa perlu harus dibawakan meteran Diukur ulang. dari rumah, iya ya kan? Iya. Dari rumah sampai sekolah. Jadi kalau setahu gue sistem zonasi pun ada kuotanya. Dia kan ada beberapa pilihan afirmasi, zonasi, prestasi, sama yang pindahan apa ya? Kalau nggak salah anak guru kayak gitu dah. Oh Nah iya. itu ada kuota persentasenya. Iya ada kota-kotanya tuh. Nah, kalau sistem zonasi setahu gue itu sekitar 50%. Awal kebijakannya tuh setahu Caca ya, itu 80%. Awalnya. Awalnya 80%, tapi karena terlalu banyak jadinya kayak membludak gitu di SMP ataupun SMA, itu jadi diturunin presentasinya jadi 50%. Gitu. Nah itu salah satunya ya di lingkungan gue sendiri di Sawah Baru ini ya. Setiap tahun tuh kendalanya seperti itu. Jadi di sini kurang lebih ada 20.000 DPT. 20.000 DPT. Daftar pemilih tetap di Kelurahan Sawah Baru. Kurang lebih. Kita ambil 10%-nya aja. Itu berarti ada sekitar 2.000 anak. Yep. 2.000 anak. Kita breakdown lagi, kita ambil 10% yang mau masuk SMP negeri. Iya. Kita breakdown lagi ya kan 10%-nya. Iya, Berarti ada kurang lebih sekitar 200 anak 200 setiap anak. tahunnya. Iya. Tapi Nyaris. masih nggak dapet Nggak ada. sistem zonasi. Coba tolong pemerintah
mau dari daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah RI nih, coba didaur ulang kembali tuh gimana caranya supaya dapat solusi yang terbaik untuk anak-anak yang nggak dapat sekolah melalui zonasi. Tuh. Mungkin kalau prestasinya masih ada lah, karena presentasinya itu lebih sedikit daripada yang zonasi. Iya. Kalau nggak salah untuk prestasi itu sekitar 8 atau 7%. Lebih sedikit kan, Sekitar sedikit segitu. banget. Kalau nggak salah ya, ini yang Iya. nggak tahu. Tapi kalau salah mohon maaf, minta tolong dikoreksi ya. Coba cemiwiw, sila cemiwiw, correct. Tapi Correct kalau me gue if bilang, I'm wrong. menurut lu gimana sih? Mendingan zaman dulu nggak sih kita kayak sistem pakai nem gitu nggak sih? Kalau lu gimana, Bom? Kalau gua sih Waktu zaman lu? lebih enak pakai nem sih kalau gua ya. Nah, kalau untuk saat ini sih bukannya dipermudah. Kalau orang tua saat ini tuh malah makin pusing mikirin anak ini mau sekolah di mana, sedangkan jalurnya ini dengan radiusnya sebenarnya dekat tapi dipersulit. Terus secara personal mereka juga bersaing dengan murid-murid yang lain. Yes. Ya sedikit banyak kekhawatiran orang tua murid pasti ada. Setiap tahunnya itu pasti akan bertambah kekhawatirannya. Iya. Iya benar sih. Kalau menurut misalnya- lu gimana ya? Iya, lebih baik pakai nem sih kalau menurut Caca ya. Balik lagi ke Balik dulu lagi, ya. iya balik lagi ke dulu. Jadi bisa ketahuan nih mana emang anak yang udah Nah, babat bibit bobotnya bagus nih dalam dunia pendidikan gitu. Yes. Jadi dia diterima di sekolah itu, sekolah yang favorit lah atau yang terdekat dari sekolah dia. Contohnya kayak sekolah-sekolah negeri yang ada di Ciputat ya, lingkungan Ciputat khususnya gitu. Ya ada dari 1 sampai 12 kalau nggak salah. SMA, SMP juga udah sampai 24 di wilayah Ciputat ini gitu. Jadi di benar-benar kesaring banget nih anak-anaknya gitu, dan banyak kesempatan yang bisa masuk di sekolah itu kalau misalnya pakai nem. Kalau misalnya pakai zonasi kan ada keresahan masyarakat juga, beberapa masyarakat kayak yang gua masuk di zonasi tapi ternyata pas dicek dari nilai dan segala macam dia tidak mumpuni untuk belajar dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Tuh, itu juga menjadi masalah tuh. Itu karena juga viral tuh gara-gara itu dia masuk sekolah itu, anak itu ya, si anak ini masuk sekolah itu ternyata pas dicek anaknya beli nilai kayak gitu sama gurunya, ditaikin nilainya, tapi ketika dites oleh sekolah, oh ternyata tidak mumpuni dengan kurikulum yang ada. Tuh. Coba diperbaiki lagi Kemendikbud. Jadi Gimana? kalau menurut Kurikulumnya? gua, bangsa ini tuh bangsa yang didirikan oleh pemuda-pemuda yang memang yang berpotensi lah, Berpotensi, berkompeten, kompeten. apalagi anak-anak zaman sekarang kan udah lebih canggih daripada seperti kita ini. Iya. Sekarang gimana bangsa ini mau maju, sedangkan di dunia pendidikannya aja kita nggak bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan. Ya Itu betul. dia. Maaf ya, misalnya ada orang yang berprestasi, si anaknya pinter cuman karena masalah zonasi, faktor ekonomi, kayak gitu ya kan. Iya. Akhirnya dia nggak dapat pendidikan yang layak. Ya seharusnya dia mumpuni di situ. tapi menurut kalian gimana sih kalau misalkan dari nem ya yang tadi kita bahas juga tuh, kalau dari nem itu menentukan untuk sekolah-sekolah favoritnya juga gak sih? Kalau dari nem, Iya, berpengaruh gak nih misalkan kayak oh nemnya gede nih ya kan, oh anak gue mah udah pasti masuk sekolah favorit nih. Jadi kan terlihat nih yang sekolah favoritnya karena cenderung anak-anak yang berprestasi juga kan. Iya, jadi bisa kelihatan sih sebenarnya bibit bobotnya yang bener tadi kan? Kak Caca bilang ya. Tapi bisa juga sih kadang-kadang yang pakai nem juga nggak keterima di sekolah yang favorit juga. Iya. Sekarang Ya. pengaruh ordal. Iya, banyak ordal. Calo-calo sekarang memang banyak. Calo-calo sekarang tuh memang banyak. Tinggal ininya aja yang kuat gimana nih. Enggak bohong-bohong. Tapi ya pokoknya kebanyakan kalau misalnya dia nggak dapet zonasi, prestasi pun juga nggak dapet. Kebanyakan mereka pada pakai ordal sih.
Iya. Tapi ya buat teman-teman mungkin jangan patah semangat. Iya, Tetap buat harus teman-teman. berprestasi, tunjukkan ke orang Belajarnya tua. yang rajin. Belajar dari mulai SMP. Mau dimanapun sekolahnya, tunjukkan prestasinya. Betul. Karena mau dari latar belakang ekonomi manapun, Iya. dari mau latar belakang pendidikan manapun, kalian semua itu berhak untuk menjadi manusia yang layak. Iya. Betul. Jadi, Mendapatkan pendidikan yang Ya, layak kesetaraan pendidikan itu wajib didapatkan. betul. Jadi mau dimanapun sekolahnya tetap belajar. Karena gini menurut gua, sekolah favorit pun, mohon maaf ya, Iya. itu nggak menjadi jaminan masa depan lo yang cerah. benar. Jujur aja. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang lain yang nggak dapet sekolah favorit, kalian jangan Patah doang, hati. jangan patah hati ya. Betul. Pokoknya gitu. Hmm. Tetap semangat. Bisa aja ya kan kalau misalnya dia di sekolah yang lain, Benar. ternyata memang dari situ masa depannya cerah, Betul. terbuka. Saat ini kesempatan sekolah kamu bukan di sekolah favorit, tapi masa depanmu kesempatannya akan jauh lebih besar. Masuk di sekolahku. Cia, langsung promosi. Masuk di sekolahku. Paham? Kata-katanya kagum. Gitu. Oke. Palingan itu ya, yang penting diperbaikin aja ya gimana sistemnya, zonasinya, Yes. kayak gitu. Kota-kotanya maksudnya dikasih tahu nih, kuotanya nih berapa nih untuk zonasi kayak gitu. Kadang-kadang kan suka nggak transparan Yes. sekolah-sekolah itu gitu. Ya coba para sekolah dan pemerintahan dalam pendidikan Dibenahi lagi dibenahi berarti. lagi gimana supaya ada solusi yang terbaik untuk anak-anak Terutama dari berprestasi. sisi teknisnya ya. yang ada di khususnya yang ada di Ciputat karena banyak sekali anak-anak yang dia pengen banget sekolah di sekolah favorit itu tapi nggak bisa. Ya udah, nanti kita balik lagi ya. Kita akan ngobrolin apa lagi? Tunggu aja podcast selanjutnya di ngos-ngosan ngobrol-ngobrol. Santai. Hai.